Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Ya, hari ini kita akan ngerakit PC APU 5600G lagi teman-teman ya. Totalnya segini ya. Oke, sekarang rakit APU itu lagi lumayan naik teman-teman ya. Biasanya gua 6,5-an kayak gini, tapi sekarang ada di 7,3 jutaan ya guys ya. Dan ini harusnya tayangnya tuh di April ya, setelah Lebaran, tapi untuk waktu gua ngerakitnya ini kita ada di tanggal 16 Maret ya. Jadi harga-harga yang kalian lihat ini harga 16 Maret. Dan untuk rakitan 5600G kayak gini untuk upgrade ke depan masih cukup enak teman-teman ya. Misalkan lu mau upgrade apa? VGA bisa sampai ke RTX 4060 atau 4060 Ti. Ini masih bisa nih si Vita BD 650, garansinya 5 tahun. Mau naik prosesornya biar lebih maksimal pakai 5600X atau 5700X itu masih bisa di motherboard ini. SSD kita udah pakai Gen 4 bekal buat masa depan. Walaupun sekarang speednya turun jadi 3000-an, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kalau nanti naik prosesor ke 5600X atau lebih tinggi ya, nggak usah ganti SSD lagi karena SSD-nya sudah ngebut ya. Opsi upgrade di casing ini udah enak banget, sampai ke water cooling misalkan mau ganti casingnya juga udah support teman-teman ya. Dan yowes, kagak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke proses perakitan. Tapi sebelum masuk ke proses rakit, seperti biasa buat teman-teman yang mau rakit PC tinggal DM Instagram gua aja, namanya Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC, sebutin dananya berapa, dari kota apa, udah punya spek atau belum. Kalau udah punya tinggal beli, belum punya kita bisa diskusikan di live streaming. Terus kalau misalkan nanti barangnya itu bisa gue yang beli, bisa lo fleksibel, dan kalau udah jadi barangnya bisa diambil gue di Bogor kota dan bisa dikirim juga ke seluruh Indonesia ya. Oke, yowes, masuk aja ke proses perakitan sekarang. Dan kayaknya ini akan satu video deh, rakit sama testing karena 5600G doangan ya. Oke, masuk guys. Motherboard depan mata kita. Prosesor RAM, SSD, sama cooler juga ada, tapi kita pasangnya satu persatu ya biar saya tidak paciwe. Oke, ini 5600G masih segel. Jadi ini tuh yang mesen teman kuliah gua teman-teman, mau dipakai buat bisnis, buat admin Shopee karena dia ada jualan di situ. Dan sama mau dipakai main Dota juga. Harusnya 5600G itu untuk Dota masih aman banget teman-teman ya. Masih aman banget. Oke. Kita ke SSD dulu deh ya. Bautnya mana nih? Bautnya ada di sini guys. Kita pasang SSD. Ini gue baru bangun pisan guys. Jadi kalau kalian ngelihat konten gue di bulan Maret, iya bulan Maret, itu rata-rata gue bikin kontennya setelah bangun tidur teman-teman. Oh ini heatsinknya sekarang lebih tebel ya. Dulu zaman-zaman gue pakai Adata S70, Adata yang SX berapa Lite gitu, gue lupa deh. Itu tipis guys heatsinknya. Ini tebel. Hyper M.2. Mana sih baut? Baut, mana baut? Ini buat starter pack udah enak banget. Tapi kalau kalian ada dana lagi sampai 10, enakan 8600G DDR5. Cuman ya terserah guys. Intinya spek kayak gini juga udah enak banget kok. Udah enak buat kerja, enak ini enak. Sekarang kita pasang coolernya ya. Ini pakai Gamma 40 Black RGB ya. Jadi teman gue ini pengen PC-nya ada lampu-lampunya juga dan bisa diganti.
Ini perlu ngelepas fan gak sih gue? Kayaknya enggak deh. A40 series, coba AM4, AM5 gimana caranya? Oke. Harus dilepas dulu bracketnya. Kita ambil AMD. Ini masih gampang guys. Easy. Mamsi easy, masih gampang. Oke. Harus di ini dulu pakai obeng ini. Nah. Satu lagi. Nah, ini terus diamankan guys, biar tidak hilang. Nah, karena tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti akan menjual motherboardnya lagi. Itu ke samping ya. Oke, benar ya, ke samping. Masih easy guys ini mah. Masang cooler Olympus ini masih enak banget. Jadi PC-nya ini udah bisa dipakai nanti guys habis lebaran. Jadi bisa lebih produktif. Oke, ini udah, kita pastiin lagi guys. Hup. 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 Oke, ini plastik dibuka, plastik kematiannya. Oke, ini udah dapat pasta, tapi kayaknya gue nggak akan ngasih ini deh pastanya ya. Kita kasih yang lebih bagus aja, toh juga buat teman gue guys. Buat teman kuliah kita kasih yang Thermaret F7 aja, ini udah bagus banget nih. Sebiji jagung aja guys. Walaupun gak kayak biji jagung ya. Oke. Oke, untuk kabel-kabel ntarnya terakhir. Gampang itu mah, yang penting coolernya masuk dulu. Oke, dan pastanya tidak bleber sana kemari. Terakhir RAM alias memori ya. Nah, ini ada segelnya. Ini gue sempat nanya juga sih harus dilepas dipasang keramnya atau enggak. Katanya itu kalau buat garansi aja. Kalau misalkan masih dipakai mah udah biarin aja. Jadi jangan sampai hilang tuh stikernya ya. Sip, mobile processor, RAM, SSD, cooler sudah. Sekarang kita tinggal menuju ke casing untuk masukin semua-muanya. Pertama kita masukin power supply teman-teman ya. Untuk casing ini kita nggak perlu rapi-rapiin kabel karena dia ada di bawah ya. Jadi enak guys. Nah, PSU juga udah gua rapiin kabelnya. Di sini kita cuma pakai 24 pin sama 8 pin. Kalau nanti suatu saat mau upgrade VGA, tinggal pasang. Gampang. Tunggu. Ya ada manual ya bisa-bisanya. Untung gue ngeliat loh. Tuh, kalau nggak ngeliat itu manual ntar ikut ke baut. Oke. Jadi casing ini nanti pakai fan 3 biji teman-teman ya. Di atas 2, belakang 1. Dan bagian intake-nya dibikin pasif. Oke. Itu harusnya udah cukup untuk 5600G, dan biasanya gue selalu rakit kayak gitu juga di casing begini. Dan kalau suatu saat nanti mau upgrade water cooling, tinggal pasang di atas yang 240, terus 2 fan atas nanti ditaruh di bawah. Gampang pokoknya. Tunggu bentar-bentar, kok ini kagak mau ngebaut. Ini terlalu ke kanan. Pantesan tidak bisa masuk, lubangnya geser. Pokoknya kalian rakit APU entah 56G, 86G di casing DB330, wah enak guys. Enak. Tidak repot.
Oke, sip. Kita pasang motherboard sekarang. Oke, kita masukin motherboardnya ya. Ini backplate udah gue pasang teman-teman ya. Dan gue masih dapat pertanyaan kayak Bang Gani, kalau rakit dus-dusnya dikemanain? Ya gue balikin guys. Ngapain gue nyimpen dusnya? Jadi kayak misalkan ini nih, lu rakit itu dus itu gue balikin, sampai baut-baut tuh gue balikin, sampai apa namanya, plastiknya gue balikin juga guys. Ngapain gue simpen? Jadi sampah di gue. Dan kalian juga kan harus nyimpen dusnya guys, untuk garansi kalau misalkan ada amit-amit gitu loh. Jadi pasti dus gue balikin. Terus juga kan kalian pasti kalau rakit pengen kali dus-dusnya dipajang gitu. Nah, pasti gue balikin guys. Gue kagak klepto guys. Ngapain gue ngeiniin dus? Pasti gue kasih ke kalian. Tunggu, kenapa nih? Nah, gitu masuk. Nah, lagi yang belum dibaut ya. Dan ini nanti kalau mau pakai VGA juga enak guys. Kayak 3 fan yang kecil-kecil tuh kayak apa ya, Gigabit 6600 atau 4060 yang 3 fan yang kecil itu udah bisa guys. Ini udah semua belum sih? Oh, ini satu lagi guys. Sip. Mobo udah masuk ya, baut semua udah aman. Sekarang kita pasang fan, tapi ini gue colokin dulu ya. Kabel udah gue colokin semua, sekarang kita tinggal pasang fan casing ya. Jadi angin keluar, terus intake-nya nanti ke vakum otomatis dari fan ini guys. Aman, 5600G pakai sistem fan begini mah guys. Misalkan kalian ngerasa kurang mau nambah fan juga gampang, fan juga murah. Tinggal gas. Tadinya kalau pakai fan yang 60.000 ini 7,4 guys. Ini untungnya ada nih si ARGB Gamma Beta. Dia harganya 39.000. Jadi bisa dapat lebih murah guys. Tapi tetap ARGB. Nah, casing ini balik lagi ya, nanti support water cooling juga. You mau pasang water cooling bisa, casing ini mah. Kita baut. Habis ini ntar pencolok-colokannya gua akan offline aja, tahu-tahu semuanya ngecolok. Dan habis itu udah kita tinggal tutup, kita nyalain. Jadi rakitan kayak gini mah easy guys, easy peasy lemon. Ini banyak juga ya bautnya ya. Asli guys, ini kalau ngebaut fan kayak gitu sebenarnya nggak capek. Kalau sebiji 2 biji mau, kalau banyak guys 9 gitu atau 10, pegal guys. Sip, kita colokin dulu, habis itu kita tutup ya. Oke, kabel manajemen udah ya, simple lah ya untuk kabel manajemen 56G mah. Ini 24 pin USB 3. Terus kalau dari front panel kan ada USB 2, ada audio, ada front panel itu lewat bawah. Terus ini 8 pin CPU sama fan 2 atas sama 1 belakang udah lewat sini. Jadi masih enak untuk kabel manajemen ya teman-teman ya. Dan waktunya bisa ketutup. Nggak akan ngample-ngample guys, gue sambil berdiri juga bisa nutupnya. Oke. Kayaknya ini langsung gua tutup deh tempered glassnya teman-teman. Sekalian nanti kita install, kita tes dan kawan-kawan ya. Oke. Atau nanti aja deh ya, pas lagi testing kita tutup tempered glassnya. Sekarang kita nyalain PC-nya. Oke teman-teman, ini dia PC-nya ya, dan langsung aja kita nyalain. Oke, sip, udah nyala ya. Dan kalau RAM dia memang delay lampunya, nyalanya dia telat ya. Oke, kita tunggu masuk ke layar. Oke guys, ini udah kebaca ya, Mobo, prosesor, RAM, SSD, dan kawan-kawan ya. Sekarang kita masuk ke Advanced, AMD CBS, NB-IO Command Option, GFX Configuration. Ini kita bikin UMA Specified. Untuk VRAM-nya dibikin 4GB ya, karena 2x8 jadi RAM-nya 12GB, VRAM-nya 4GB. Itu udah cukup teman-teman ya.
Oke, abis ini kita akan langsung masuk ke proses install Windows dan testing ya, tapi nanti langsung gua skip. Tahu-tahu kita tinggal testing PC-nya aja ya. Oke teman-teman, kita akan cek and recheck ya, dan ini kaca gua tutup teman-teman ya. Kita seperti biasa cek speed SSD dulu ya teman-teman ya. Ini kan pakai SSD Gen 4, tapi di sini jalan Gen 3 ya. Kepangkas tapi nggak apa-apa, bekal buat masa depan teman-teman. Dan kalau ngomongin daya ya irit guys, PC non VGA mah ya. Oke, PC non VGA apu begini mah irit guys. Ini gue kurang kesini ya, stop kontaknya tuh harusnya begini guys. Dia agak maju sini. Oke, dapat rate 3700-an, ini udah ngebut banget guys. Setara Gen 3 yang ngebut parah ini mah. Bahkan ada Gen 4 yang speednya cuma 3000-an juga teman-teman. Jadi gue prefer pakai SSD Gen 4 karena bekal aja. Jadi kalau nanti suatu saat si temen gue ini mau ganti prosesor, tinggal ganti 5600X, SSD langsung jalan di 7000-an guys, langsung ngebut. Oke. Ya, read sama red 3000-an ya, ini udah ngebut parah. Kita lihat suhunya ya. Harusnya sih aman teman-teman. Walaupun nggak aman kan ada heatsinknya guys. Tip, dia aman ya. Masih di 50-an. Kalau udah selesai juga pasti nanti dia akan turun. Ini karena pakai heatsink bawaan ya. Terus kita buka kristal Dismark lagi. Apa sih namanya? GPU Z teman-teman ya. Di sini untuk iGPU-nya udah gua set jadi 4 GB. Jadi RAM-nya itu 12. 4 GB-nya dipakai buat grafik. Kita buka lagi CPU Z sama HW monitor. Oh, 5600G udah kebaca. Ini GPU juga udah kebaca dan 4 GB. Suhu di sini aman sih harusnya. Tuh ada di 40-an. Standar lagi kalau cooler tower mah ideal 40-50 itu normal. Ya selama di bawah 85 dia aman ya. Oke, nih udah kebaca. Ini juga udah kebaca, udah di set 4 GB ya. SSD 1 TB kebaca ngebut, daya wah ini irit banget ya. Oke, habis ini kita jajal testing game Valorant aja ya. Oke, kita masuk di Valo ya. Ini gua set 1080p aja. Grafiknya kita coba deh di high dulu ya. Kita jajal praktisnya aja. Jadi PC ini nanti akan dipakai buat main Dota teman-teman ya. Dan dipakai buat kerja juga. Dan kalau untuk Dota mah harusnya aman lah. Kalau Valo aman, Dota harusnya aman juga nggak sih guys? Ini juga nggak akan nyampe 100 watt atau 100 watt lah paling gede guys. Oke, dapat 100-an FPS lagi sepi. Ini di high ya. Walaupun nanti pengen dapat lebih tinggi, tinggal diturunin aja ke medium atau ke low nih. Oh, dia dapat FPS-nya bisa lebih tinggi. Intinya dia udah playable untuk Valorant teman-teman ya. Untuk main game ini udah aman banget. Suhu aman ya. Prosesor di 60-an. Kalau GPU-nya ya suhunya ikut ke prosesor gak sih? Intinya masih aman. Selama di bawah 85 suhu aman banget. Cukup lah ya ini buat Valo guys. Jadi kurang lebih begitu untuk video kali ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman minat, link pembelian gua drop semua di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau rakit, tinggal DM Instagram gua namanya Gani GP. Bilang aja Bang Gani, gua mau rakit PC, sebutin aja dananya berapa, dari kota mana, terus yang mau beli komponen siapa, lu atau gua, sama barangnya dikirim atau diambil. Sama gua fleksibel ya. Itu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.